Selanjutnya yang bertindak sebagai imam atau khotib pada Jumat kali ini yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Abdul Aziz dan sebagai Bilal Imam Bukhari Muslim. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فمن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جامعة رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Rabbil alamin ay rabbana binikmatihi alwan. Ar-Rahmanir Rahim ala ibadihi fil qaburi birrauhi war raihan.
Maliki yaumiddin yahkumu ala ibadihi bil adli wal ihsan. Iyyaka na'budu wa nakhussuka ala ibadihi fi kulli waqtin wa awan. Wa iyyaka nasta'in alal a'da'i wan nafsi wasyaiton. Ihdinas siratal mustaqim bil istiqamati alal iman. Siratal ladzina an'amta 'alaihim min ahlil hidayati ila tariqil jinan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin min ahlil kufri wat tughyan. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwal mahmudu bi kulli lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha minan niran. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairil adyan. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqat wal a'yan. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha ta'ala haqqat taqwa. Ittaqullaha ta'ala fis sarra'i wad dharra'i la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibunal Mustafa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Para hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah pada kesempatan yang sangat baik ini kita selalu manjatkan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan fi sayyidil ayyam pada hari ini Allah telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sekalian. Bahkan Allah memberikan nikmat yang sangat besar kepada kita, yaitu nikmat sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita sekalian dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita para bapak, para hadirin sekalian, orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur, tapi masih ditutup pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak terdengar suara seruan azan Jum'ah untuk menanggalkan aktivitas-aktivitas dunianya. Banyak di antara kita para bapak, para hadirin sekalian, orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat panjang umur, sehat badannya, tapi masih ditutup pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berat mereka untuk melangkahkan kakinya menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban sholat Jum'ah bersama-sama di sini. Para hadirin sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kula kali panjenengan sedaya sakniki di tempat yang mulia ini Allah telah berikan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita sekalian. Bukan sekedar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat jasmani dan panjang umur saja, tapi Allah membukakan pintu hidayah kepada kita sekalian, sehingga kula kali panjenengan rela untuk menanggalkan aktivitas-aktivitas dunia kita. Kita rela meninggalkan usaha kita, kita rela meninggalkan dagangan kita, jualan kita, demi untuk memenuhi panggilan Gusti Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban salat Jumat secara berjamaah ini. Mudah-mudahan para bapak hadirin sekalian, ibadah salat Jumat yang kita lakukan ini menjadi pintu gerbang bagi kita sekalian untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi,
lebih menjadi orang yang bertakwa kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang salat Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah tidak terhitung para bapak bagi kita sekalian, sudah berapa kali kalau kali panjenengan ini melaksanakan ibadah sholat Jumat para bapak para di sekalian. Kalau saja kalau kali panjenengan saat ini sudah berumur 40 tahun, sedangkan 1 bulan itu ada 4 minggu, tidak menutup kemungkinan kalau kali panjenengan sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat itu kurang lebih 1900 kali ibadah sholat Jumat yang kita lakukan para bapak para di sekalian. Kalau saja kalau kali panjenengan saat ini sudah berumur 50 tahun para bapak para sekalian, sedangkan 1 bulan itu ada 4 Jumat, maka tidak menutup kemungkinan kalau kali panjenengan ini sudah melaksanakan ibadah sholat Jumat kurang lebih 2500 kali ibadah sholat Jumat para bapak para sekalian. Ada pesan yang terindah setiap melaksanakan ibadah sholat Jumat sejak zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku para bapak pada setiap melaksanakan khutbah Jumat selalu berpesan kepada sahabat-sahabat untuk selalu meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kula kali panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala para bapak para sekalian. Dan pesan ini para bapak disampaikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Dari sahabat Rasulullah ini diteruskan kepada para tabi'in. Dari tabi'in diteruskan kepada tabi'in sampai detik ini. Semua khotib Jumat itu selalu berpesan dalam menyampaikan khutbahnya itu, ittaqullah, 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 haqqat taqwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan terindah yang ada di dalam sholat Jumat ini para bapak. Hampir sudah ratusan ribuan kali kalau kali panjenengan sedaya niki melaksanakan ibadah sholat Jumat para bapak arsen. Sekarang timbul pertanyaan dalam hati kula kali panjenengan sedaya niki, apakah sholat Jumat yang kita lakukan sudah ratusan ribuan kali itu sudah menjadi asar, sudah menjadi menambah ketakwaan dan Gusti Allah Subhanahu wa taala? Kalau saja kalau kali panjenengan melaksanakan sudah ratusan ribuan kali melaksanakan ibadah sholat Jumat, tapi setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat tidak menambah ketakwaan kula dan Gusti Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sholat Jumat yang ratusan ribuan kali yang kita lakukan ini gagal dalam hidup dan kehidupan kula kali panjenengan sedaya niki para bapak para Allah. Demi Allah para bapak para Allah tidak menganggap orang itu mulia di sisinya hanya karena dia itu orang yang memang benar-benar orang yang mempunyai jabatan tinggi, menjadi orang yang nomor 1, menjadi DPR, menjadi presiden, menjadi dewan, menjadi gubernur dan lain sebagainya, orang yang mempunyai harta kekayaan yang melimpah ruah mboten para bapak para sekalian. Allah menganggap orang itu mulia di sisinya manakala orang itu selalu konsekuen menjalankan perintah Gusti Allah dan selalu bertakwa datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu sekalian. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang kita lakukan ini menjadi pintu gerbang bagi kula kali panjenengan sedaya niki para bapak pesan, sehingga kita sekalian ini menjadi orang yang memang benar-benar lebih bertakwa setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat ini, menjadi orang yang memang benar-benar konsekuen menjalankan perintah Gusti Allah dan selalu konsekuen untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang sholat Jumat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu menulis suatu kalimat dalam tulisannya dalam kitabnya yang bernama yaitu Nasaihul Iman. Ada kalimat yang sangat indah yang telah disampaikan oleh Imam yaitu Imam Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya itu. Kalimatnya begini para bapak para sen, al-husunu lil mu'minina minasyaitani thalathun.
benteng bagi orang-orang yang beriman dari godaan-godaan setan, jin dan lain sebagainya. Itu adalah salasun, ada 3 para bapak parsian. Maaf para bapak parsian, pada saat sekarang ini orang-orang yang beriman ini sekarang itu banyak gagoannya, banyak coba-cobaannya parsian. Orang-orang itu banyak sekarang itu, ini mengganggu, merusak keimanan kula kali panjenengan saya niki para bapak parsian. Orang-orang yang di luar Islam, orang-orang yang ingin menggerogoti akidah kula kali panjenengan saya niki pada saat ini, lebih-lebih dalam zaman modern sekarang ini para bapak, mudah kehilangan iman kula kali panjenengan ini. Oleh karena itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dalam kitabnya mengatakan, benteng bagi orang-orang yang beriman dari godaan-godaan setan, dari godaan-godaan jin dan setan, baik itu setan yang dapat kelihatan atau setan yang tidak dapat dilihat. Itu ada 3 para bapak sekalian. Yang pertama para bapak sekalian, al-masjidu istun, masjid, bentengi orang-orang beriman. Masjid, tempat yang kita duduki ini adalah merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu merupakan baitun min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah itu masjid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala niku para bapak, para hadirin sekalian mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dawuh dalam hadisnya itu, inna buyutallahi fil ardi al masajidu, sesungguhnya rumah-rumah Allah yang ada di atas bumi itu al masajidu, masjid-masjid ini para bapak merupakan rumah nih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang senang masuk ke masjid ini para bapak barisan kalau tidak ada iman. Tidak ada semua orang yang betah tinggal di masjid ini para bapak kalau tidak ada iman padanya para bapak barisan. Sehingga Rasulullah mengatakan, menginformasikan, apabila ada orang menuju masjid lantas orang itu sholat, maka orang itu dikatakan fashhadu lahu bil iman. Rasulullah mengatakan fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini kadang-kadang betul menjadi tempat yang jauh, walaupun rumah kula kali panjenengan dekat dengan masjid ini para bapak masjid. Kadang-kadang tempatnya itu jauh, tidak betah tinggal, walaupun rumah kula kali panjenengan ini 5 meter, 10 meter, kadang-kadang jarang pergi ke masjid para bapak barisan. Ini yang terjadi pada masa ini. Padahal masjid itu merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu para bapak barisan. Para hadirin sidang salat Jumat dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masjid para bapak, masjid itu bukan untuk ibadah saja. Masjid itu bukan untuk zikir, untuk sholat, mboten para bapak barisan. Masjid itu untuk sarana untuk lillahi kalimatillah, lillahi kalimatillah, untuk syiar agama Islam, perjuangan agama Islam pada waktu itu para bapak. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku para bapak 13 tahun berada di Mekah, tidak membangun masjid satu pun para bapak barisan. Mengapa demikian? Karena pertama-tama permulaan syiar agama Islam pertama kali itu banyak tantangan Rasulullah. Jangankan bangun masjid para bapak barisan, sholat itu sembunyi-sembunyi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu di Mekah itu para bapak barisan. Tapi kalau melihat sejarahnya Rasulullah setelah di Mekah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku Rasulullah pindah hijrah dari Mekah menuju ke Madinatul Munawwarah, yang mana Madinah itu bukan Madinah namanya itu, yaitu kota Yasrib namanya para bapak barisan. Di sana Rasulullah sebelum sampai ke Madinah itu Rasulullah sampai pertengahan itu Rasulullah sampai di desa Kuba itu para bapak barisan, itu Rasulullah sudah membangun masjid para bapak barisan. Belum sampai ke Madinah itu sudah pertengahan itu ada desa yang namanya desa Kuba. Rasulullah bangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Kuba. Insya Allah panjenengan niku kalau sudah berangkat haji, sudah berangkat ke Mekah atau umroh, itu ada di pertengahan yaitu antara Mekah dan Madinah itu ada masjidnya namanya Masjid Kuba yang dibangun oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Rasulullah banyak ceritanya pak. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku para bapak para hadirin sekalian, di Masjid Kuba ini di Masjid Kuba ini Rasulullah dawuh ngeten, barang siapa keluar dari rumahnya, keluar dari hotelnya, keluar dari maktabnya
dengan niat berjalan menuju Masjid Quba ini untuk sholat 2 rakaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan diberikan pahala sama dengan orang yang melaksanakan umroh 1 kali. Itu Masjid Quba para bapak bisa. Tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Masjid Quba itu para bapak, cuma 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah berangkat lagi Rasulullah untuk melaksanakan yaitu hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan dalam perjalanan Jumat itu para bapak bersama Rasulullah ada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Ini para bapak bersama. Sehingga Rasulullah SAW sebelum sampai di Madinah itu sudah membangun lagi masjid yang namanya Masjid Al-Jum'ah. Insya Allah pandangan semerap. Alhamdulillah kulo waktu 2006 itu sempat sholat di Masjid Al-Jum'ah itu, waktu melaksanakan ibadah haji itu. Masjid Al-Jum'ah dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW keluar dari masjid secara Jumat, setelah Jumatan itu berangkat lagi ke Madinatul Munawwarah. Pergi ke Madinatul Munawwarah, di kota Madinah, Madinah. Rasulullah bangun lagi setelah sampai di Madinah, itu yang kita kenal dengan membangun masjid Madinah, Masjid Nabawi, yang jutaan orang pada saat ini para bapak para hadirin sekalian untuk pergi melaksanakan yaitu sholat di Masjid Madinah itu para bapak ini. Kalau kita flashback sejarah tadi para bapak para hadirin sekalian, dalam 1 minggu saking pentingnya masjid, 1 minggu Rasulullah SAW itu membangun 3 masjid. Masjid Quba, Masjid Al-Jum'ah, terus dilanjutkan yang terakhir yaitu Masjid Nabawi. Ini para bapak saking penting nih masjid ini para bapak para hadirin sekalian. Yang pada akhir-akhir kemarin itu ada seorang kelompok yang mengatakan bahwa masjid itu enak ditutup karena pandemi. Saya tidak setuju sama sekali. Ya. Kita mengikuti protokol, kalau disuruh mengikuti protokol kesehatan, ikuti, tapi jangan sampai masjid ditutup. Bahaya kalau masjid ditutup para bapak, karena siarnya orang Islam itu melalui masjid para bapak para hadirin. Nek masjid sampai ditutup, buyar para bapak Islam ini para bapak para hadirin. Ini yang terjadi para bapak para hadirin kemarin itu. Jadi masjid merupakan benteng bagi orang-orang yang beriman dari godaan setan. Yang kedua para bapak presiden, hanya 3 para bapak presiden. Yang kedua para bapak presiden, bentengi orang-orang yang beriman itu dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam suatu tulisan dalam kitabnya, yaitu yang kedua yaitu zikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ini para bapak presiden. Nek kula kali panjenengan itu selalu melaksanakan, lalu mengucapkan zikir, keluar kalimat-kalimat thayyibah dalam mulut kula kali panjenengan dan lisan kula kali panjenengan, insyaallah kesumpekan, keruwetan yang ada di dunia ini akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah Subhanahu itu menenteramkan hati, menenteramkan hidup dan kehidupan kula kali panjenengan niki para. Nek kula kali panjenengan saat ini sering gundah gulana, sibuk, repot dan lain sebagainya, sumpek hati kula kali mungkin kula palingan kurang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para zikrullah. Jadi zikir itu adalah merupakan benteng, bukan hanya benteng saja. Zikir itu bisa meredam murka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang pada saatnya itu Allah Subhanahu wa taala akan menghantamkan azab kepada suatu umat karena masih ada orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diwurungkan, tidak dijadikan untuk memberikan azab. Hal ini sudah apa yang disampaikan Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Saya tidak akan mengazab, memberikan bencana, memberikan musibah kepada umat itu kalau masih ada orang-orang yang beristighfar datang ke Allah Subhanahu wa taala. Masih ada orang-orang yang mau beristighfar, mau masuk masjid, mau meramaikan masjid, mau ada yasinah tahlilan di kampung-kampung. Itu meredam murka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini para bapak zikir, zikrullah. Dikatakan itulah merupakan benteng bagi umat-umat yang beriman datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing terakhir para bapak para hadirin sekalian, bentengi umat-umat yang beriman, orang yang beriman dari godaan setan adalah qiraatul Quran. Kita banyak membaca Al-Quranul Karim. Itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasha'ihul Iman. Qiraatul Quran, kita ketahui bahwa Al-Quran yang merupakan pedoman hidup dan kula kali panjenengan sedaya niki merupakan kalamullah, kalami Gusti Allah, dawuhe Gusti Allah, al-mu'ata'abbadu bitilawati.
yang menjadi ibadah Al-Quran itu apabila kita baca, walaupun kalau kalian tidak mengerti maksudnya artinya tidak, tapi kamu bisa baca Al-Quran itu menjadi ibadah. Al-mu'jizu menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada sekarang ini, yang masih kita pegang, masih kita ada di seluruh dunia, itu adalah Al-Quranul Karim. Al-mu'jizu menjadi mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran bukan mukjizat Nabi yang masih ada para bapak, dan tidak ada perubahan sama sekali dari dulu sampai sekarang. Al-Quran seperti itu para bapak sekalian. Tidak ada Al-Quran yang lain-lainnya, okay? Tidak ada seperti kitab-kitab yang lainnya. Agama-agama lain ada kitab bermacam-macam, ada kitab karangan Barnabas, Lukas, Markus dan lain sebagainya. Tapi kalau Al-Quran itu tidak ada. Sampai sekarang murni itu dari kalamullah, dawuh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun panjenengan itu hebat, sehebat apapun orang yang ahli sastra Arab, ahli tafsir Al-Quran, tapi untuk membuat seperti Al-Quran itu tidak akan bisa para bapak para hadirin sekalian. Hal ini apa telah disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, jika kamu ragu-ragu tentang keberadaan Al-Quran sekarang ini, Al-Quran buatan Nabi Muhammad kata Rasul, ragu-ragu panjenengan mimma nazzalna, yang kami turun kepada hamba saya, yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisyur, datangkan satu surat, jangan sampai 140 surat, satu surat saja datangkan, buat seperti Al-Quran. Tidak akan bisa para bapak barisan, walaupun panjenengan itu profesor, doktor, ahli sastra Arab dan lain sebagainya, tidak akan bisa membuat semacam Al-Quran ini para bapak. Ini kemurnian Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para bapak barisan, sedikit apa yang telah sampaikan itu, mudah-mudahan yaitu apa yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Shahihul Iman itu para bapak barisan, bahwa bentengi orang-orang beribadah tiga. Yang pertama adalah al-masjid, yang kedua adalah zikrullah ta'ala, selalu zikir kepada Allah Subhanahu, yang ketiga adalah qiraatul Quran, selalu membaca Al-Quranul Karim. Itulah sedikit apa yang telah sampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit ini menjadi tambahan ilmu dan kula kali panjenengan saya, sehingga kita sekalian itu menjadi orang-orang yang memang benar-benar selalu menjaga, konsekuen, selalu menjalankan perintah Gusti Allah, dan selalu konsekuen untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jum'ati wal jama'at wa hadana ila sabil iktisabi akmalis sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al muayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqati was sa'at. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwana rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ta'ala haqqat taqwa, ittaqullah ta'ala fis sarra'i wad dharra'i la'allakum tuflihun. Ittaqullah ta'ala wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'at. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thalna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa karrim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiradz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin faqudi adabirul qaumil ladzina dzalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma adfa annal ghala wal waba waz zalazilah wa su'al fitani ma dha'ara minha wa ma batan wa an virus corona am baladina Indonesia amah wa an qaryati Surabaya khassah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, inna wa ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikru ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.